Kemudian bagian akhir dari ayat yang mulia ini, wa man yakhruj min baitihi muhajiron ilallah wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju atau meninggal di tengah jalan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang berhijrah itu pahalanya sangatlah besar. Dan orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah, kemudian belum sampai tujuan, ternyata dia sudah meninggal, meskipun belum sampai tempat tujuan, namun pahalanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun hijrahnya belum rampung, belum sampai tempat tujuan, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis baginya pahala hijrah. Dan demikianlah dengan amal-amal soleh yang lain. Kalau seseorang itu benar-benar berniat, bahkan sudah berusaha untuk melakukan amal soleh, tapi ternyata tidak kesampaian. Bukan karena malas, bukan karena tidak mau, tapi karena ada uzur. Termasuk ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya tetap diberikan kepadanya. Nah, oleh karena itu, dalam amal ibadah apapun, seorang hamba yang beriman itu hendaknya memperhatikan niatnya. Karena niat yang ikhlas, niat yang jujur, itu menjadikan seseorang mendapatkan pahala meskipun amalannya belum kesampaian. Bahkan juga bisa melipat gandakan pahala amalan tersebut dengan niat yang semakin ikhlas, yang semakin jujur. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis Muslim nomor 1911 dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Kemudian beliau bersabda, Inna bil madinati la rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajr. Kata Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya di Madinah itu ada para laki-laki yang mana kalau kalian menyisiri suatu jalan atau melewati suatu lembah, mereka itu sebenarnya tetap bersama kalian, hanya saja mereka itu tertahan oleh sakit, jadi nggak jadi ikut. Dan dalam riwayat lain disebutkan, kecuali mereka itu berserikat dengan kalian dalam pahala. Jadi ketika masa jihad di masa Rasulullah SAW, para sahabat kepingin ikut, tapi ada yang ikut, ada yang tidak. Yang tidak ikut diantara uzurnya karena mereka sakit, tapi mereka niatnya benar-benar kepingin berangkat bersama Rasulullah SAW, namun apa daya mereka sakit. Maka keinginan mereka untuk pergi berjihad tidak kesampaian, namun karena niat yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pahalanya, mendapatkan pahala jihad. Dan termasuk juga amalan-amalan yang bisa panjenengan lakukan sehari-hari. Misalkan seperti sholat malam juga bisa. Dalam hadis Sahih Nasa'i, dalam Sahih Nasa'i nomor 1786, Rasulullah SAW bersabda,
man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma minal laili. Afan, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili. Faghalabat su'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan dia niat, benar-benar niat, nanti malam saya kepingin sholat malam. Namun ternyata dia ketiduran sampai pagi. Nah, tapi ketidurannya nggak disengaja, nggih. Maka orang yang seperti ini dituliskan baginya pahalanya dan tidurnya tadi adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seumpama kalau panjenengan mau tidur sudah niat sungguh-sungguh, kepingin sholat malam, sudah pasang beker, sudah pesan kepada suami dan istri tolong nanti malam dibangunkan, pesan pada anak-anak tolong nanti dibangunkan, ya, mau sholat malam, ternyata ketiduran, ya, sampai azan subuh misalkan, kan waktunya sudah habis. Nah, maka ini ketiduran, nggak bisa sholat malam lagi. Nah, maka orang yang seperti ini, meskipun tidak melaksanakan sholat malam pada waktunya, sudah lewat waktunya, ya, nah, meskipun bisa diqadha, tapi orang ini tetap mendapatkan pahalanya karena niatnya tadi, tapi niat yang benar, niat jujur, niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau seseorang niat sungguh-sungguh, maka dia berusaha, misalkan pasang beker, ya, pesan kepada orang lain tolong dibangunkan dan seterusnya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami, dan kalau ada yang kurang dipahami atau ditanyakan, silahkan ditanyakan, disampaikan pada forum tanya jawab di hari Ahad. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kesalahan, maka itu dari ana pribadi, mohon dimaafkan dan diingatkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.